Halo teman-teman Smarketers, ketemu lagi barengan gue Rido Putra Diasgara, founder dan CEO di Search Agency. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya teman-teman. Musim hujan, hati-hati, jaga kesehatan. Pergi-pergi keluar kalau lagi hujan juga hati-hati teman-teman. Nyetir apalagi ya. Uh, apa Hujannya akhir-akhir ini gede-gede ya. Apalagi kayak di gue di sini nih kalau sore itu kalau hujan bruk langsung gede gitu ya. Meskipun kalau gue sih senang ya, gue lebih senang hujan daripada panas sebetulnya ya kan. Karena ya lebih enak aja, lebih sejuk udaranya. Anyway, teman-teman, makin kesini kan kayaknya makin hangat ya obrolan soal SGE ya, Search Generative Experience ya. Apalagi kita udah punya akses ke Search Lab untuk Generative Experience ini ya. Kalau teman-teman pakai ya Google terus aktifin Search Lab-nya ya, teman-teman bisa ngeliat gitu kira-kira SGE ini akan seperti apa ya. Gue coba kasih lihat ke teman-teman ya. Mungkin aja ada teman-teman yang belum pernah nyoba, teman-teman harus cobain ya, terutama teman-teman yang ada di SEO ya. Karena ya harus kita terima gitu bahwa kalau ini roll out beneran ke public SERP, ini akan banyak merubah behavior dari audiens kita ya. Karena layout dari SERP-nya berubah secara ekstrim ya. Teman-teman yang belum punya akses, buka Google-nya, terus di sana ada tombol Search Lab ya. Tinggal teman-teman klik, terus aktifin Search Lab-nya. Kalau sudah diaktifin, setiap kali teman-teman melakukan pencarian, nanti akan muncul tuh di SERP, di hasil pencariannya, result dari SGE ya. Kayak misalnya kalau gue cari program kehamilan gitu ya, selain result yang biasanya kita lihat yang ada di bawah di sini ya teman-teman ya, teman-teman juga akan dapat generative AI result ya. Ini yang kita sebut sebagai SGE ya teman-teman. Dan ya harus kita terima gitu bahwa perubahan layout yang ekstrim seperti ini mau tidak mau akan banyak mempengaruhi behavior dari audiens kita ya. Ya kita belum tahu real detailnya seperti apa ya. Tapi kalau nebak-nebak aja kayak gini ya sekarang ya, layout seperti ini mungkin saja gitu ya konten-konten yang ada di bawah sini yang meskipun sudah tampil di top position di hasil pencarian yang biasanya contribute besar terhadap traffic kita akan kehilangan interaksi dengan users ya. Karena usersnya mungkin akan lebih banyak berinteraksi dengan generative result ini ya. Ya kalau sekarang ya meskipun sekarang ya banyak catatan ya teman-teman ya. Banyak orang yang bilang nih SGE bukannya bikin enak malah tambah ribet. Gue juga kadang-kadang ngelihat ini ya, lihat generative result ini suka ini gitu. Kayaknya apa ya nggak banyak bantu gitu ya teman-teman, justru merusak experience-nya kita ketika kita melakukan pencarian gitu ya. Dan bukan cuma gue, banyak orang yang merasakan hal yang sama ya. uh, Ya meskipun ya kita juga mungkin bisa aja itu terjadi karena kita yang belum terbiasa dengan SERP layout ini ya teman-teman. Gue tuh yang pengen gue share sama teman-teman adalah gue ketemu satu research ya dari stat yang sebetulnya ini gue ketemunya dari artikel di Search Engine Journal ya teman-teman ya. Ini research dari stat ya, company-nya punya Moz ya, yang ngetes gitu ya teman-teman banyak search queries, terus ngelihat seperti apa SGE response search queries itu ya. Di awal artikel hasil research-nya mereka ya, ini sama persis seperti yang tadi gue bilang sama teman-teman ya. Mereka bilang bahwa ya AI itu seperti half baked product gitu, produk yang belum selesai ya. Dan bukan cuman gue, bukan cuman ya si company ini yang lihat itu ya. Banyak kok yang ngomongin hal yang sama ya teman-teman. Kalau di Twitter juga banyak orang yang bilang SGE ini nggak jelas gitu ya. Bukan membantu tapi malah bikin liar ya. Di research ini tuh ada beberapa poin yang sebetulnya ya mungkin ngasih gambaran ke kita gitu ya teman-teman. Seperti apa nanti ketika SGE ini roll out di public SERP ya. Gue mungkin nggak akan run through semua hasil research-nya ya, hanya beberapa poin penting aja ya. Teman-teman nanti link ke research-nya gue taruh di description. Yang pertama teman-teman ini nih ya, si SGE itu hanya generate response untuk kurang dari 33% pencarian ya. By default, sisanya
muncul tombol untuk generate response ya, sama yang sama sekali tidak ada SGE-nya ya. Teman-teman yang sering ngetes di Search Lab juga mungkin ngerasain hal yang sama ya. Kadang-kadang nggak muncul gitu itunya ya, kayak misalnya smartphone Samsung gitu ya. Di sini, ini masih muncul ya teman-teman. Kadang-kadang nggak muncul nih. Ini kita juga sering ketemu search queries yang tidak menghasilkan generative response ya. Apa ya misalnya ya? Ini sekarang malah tambah muncul ya. Hasil research-nya si Mouse ini bilang cuma 33% kurang search queries yang dites gitu ya menghasilkan generative response by default ya. Ya ini juga mungkin data yang penting untuk kita supaya nanti kita tahu kira-kira dari keseluruhan potensial search queries yang misalnya jadi fokusnya kita di SEO gitu ya, berapa banyak yang menghasilkan generative response ya. Karena nanti mungkin action-nya akan berbeda dari kita. Kita harus lihat apakah konten yang kita punya untuk search queries tadi digunakan oleh si SGE-nya sebagai source of information untuk generate ini ya. Program kehamilan misalnya ya. Konten kita dipakai nggak untuk generate ini? Ada nggak di generative result ini ya? Karena kalau tidak ada kemungkinan besar dengan layout seperti ini ya kita akan kehilangan interaksi dengan users kita ya. Dan ada satu lagi nih teman-teman yang juga penting ya. SGE seems to be pulling from lower down di SCRP ya. Jadi hasil research-nya si Stats ini generative response yang dihasilkan sama SGE itu kadang-kadang ngambil information-nya bukan dari top position di SCRP gitu, bukan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10, tapi bahkan kadang-kadang ngambilnya di luar dari top position itu, ya kan? Angkanya yang lumayan besar juga nih teman-teman ya, 41% tuh. Kondisi di mana si SGE-nya ngasilin information-nya tidak berasal dari result yang ada di top 10 position ya. Dan ini untuk kita orang SEO jadi penting ya, karena ya ada di top position bukan lagi main reason untuk kita bisa berinteraksi dengan users kita ya. Nggak jadi segalanya gitu ya teman-teman ya. Karena buktinya kalau hasil research ini nanti kejadian benar ketika SGE-nya roll out ya, mungkin saja SGE-nya seperti hasil research ini ngambil informasi dari konten-konten yang tampil bukan di top position. Ya. Yang 46%-nya sebagian dari top position, ya, yang betul-betul mengambil dari top position yang top 10 ini hanya 13%. Ini besar nih teman-teman ya. Karena kalau lihat misalnya nih gue tes salah satu search queries program kehamilan ya. Di sini kan ada beberapa source of information yang dipakai sama si SGE-nya ya. Dan itu teman-teman bisa lihat dari sini, yang ada di sebelah kanan sini ya. Ini link-link yang dipakai oleh konten-konten yang dipakai oleh generative result-nya untuk menghasilkan informasi yang ada di sini ya. Atau dari tombol ini, setiap tombol ini ada kontennya ya. Ini menandakan bahwa konten yang ini diambil dari sini misalnya ya, sampai sini nih. Di sini ada lagi nih ya. Yang kita sebagai seorang SEO harus perhatikan adalah kalau kita punya konten, kita sudah tahu search queries fokusnya apa, kemudian search queries fokus itu generative response seperti ini, kita juga harus lihat apakah konten kita digunakan oleh si SGE untuk generate response di sini ya. Karena ya kalau lihat seperti ini ya kemungkinan besar yang banyak mendapatkan interaksi dari audiens kita adalah konten-konten yang tampil di sini. Ya. Ini yang ini ya teman-teman yang penting untuk kita ya. Kayak misalnya kalau kita lihat juga ciri-ciri kehamilan gitu ya. Sini kan ada generative response-nya juga ya. Yang pertama nih muncul UMSU ya, kan ini dipakai nih ya yang top 10-nya ya. Kemudian loncat langsung ke mitra keluarga dan Siloam, padahal di bawah UMSU itu ada si Siloam sama Lodok gitu ya teman-teman ya. Tidak berurutan gitu cara dia untuk mengambil kontennya itu ya. Dan mungkin saja dia juga mengambil konten dari halaman-halaman yang di luar top 10 position seperti tadi hasil riset tadi ya.
Ini kebetulan result-nya semuanya ngambil dari top 10 position ya. Meskipun ada yang aneh nih, ada konten yang ini nih Morula PF gitu ya. Ini dia nggak ada di top 10 position nih teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin ya. Sama sekali tidak muncul di top 10 position. Tapi dia dipakai oleh si SGE untuk generate konten yang ini nih. Ya. Ini yang mengkonfirmasi tadi hasil research dari Sistat bahwa si SGE ini tidak selalu menggunakan konten yang tampil di top 10 position. Mungkin saja dia mengambil informasi dari konten-konten yang tampil di luar top 10 position ya. Ya ini jadi dua sisi mata uang untuk kita gitu ya teman-teman ya. Satu sisi ya kita harus lebih jeli gitu ngelihat ya performance dari konten kita tidak hanya berhenti ketika kita ngelihat konten kita tampil di top 10 position gitu ya. Karena mungkin saja tampil di top 10 position kita nggak dapat interaksi dengan users. Kalau misalnya SGE yang tampil di sana tidak menggunakan konten kita sebagai source of information mereka ya. Tapi di sisi yang lain teman-teman ya, ini juga jadi opportunity untuk kita kalau kita bisa build konten yang misalnya punya depth yang cukup gitu ya, punya informasi yang lengkap yang digunakan oleh si SGE ya. Meskipun konten kita tidak tampil di top 10 position, kita masih punya opportunity untuk bisa berinteraksi dengan audiens kita ya. Dan ya ini dua yang menurut gue paling krusial untuk kita sekarang ya teman-teman. Nanti mungkin ketika si SGE-nya roll out ke public SCRP, akan lebih banyak informasi yang kita bisa gali ya dari hasil interaksi users dengan SCRP ya. Kayak gue sekarang yang gue lakukan di search agency, misalnya gue lagi coba untuk collect semua top search queries yang contribute terhadap website klien gue ya. Terus gue mau lihat apakah search queries itu generate SGE atau tidak ya. Kalau SGE ada, generative result-nya ada di SCRP untuk search queries ini, gue mau lihat apakah konten gue muncul di SGE itu atau enggak ya. Nanti action lanjutannya adalah untuk gue tahu kebutuhan si SGE dari konten yang dia pakai untuk generate response itu seperti apa. Ya, supaya nanti gue bisa punya action plan untuk misalnya strengthen kontennya, enrich kontennya, dan seterusnya ya. Karena ya nggak bisa enggak gitu dengan layout yang seperti ini ya. Apalagi kalau di mobile, attention users kemungkinan besar akan ke sini gitu ya kan. Kalau kita punya konten kita nggak tampil di sini ya kita akan kehilangan opportunity untuk bisa berinteraksi dengan audiens kita ya. Di SGE ini juga tendensinya adalah teman-teman ya, kalau gue lihat dia itu mau generate respons yang paling sesuai gitu, paling menjawab ya intention dari search queries yang digunakan oleh users ini ya. Apa ya ini juga mungkin hasil kerja dari machine learning-nya punya Google ya, yang sebelumnya juga sudah ada gitu ya teman-teman, kayak misalnya Bird atau Mom gitu ya, yang pintar banget kenalin ini. Kalau dia sudah tahu search intention-nya, dia coba nyari konten-konten yang ada di SCRP yang bisa dia jadikan sebagai source of information ya. And it really doesn't matter apakah konten itu tampil di top 10 atau enggak. Mungkin saja dia ambil dari konten-konten yang di luar top 10 position ya. Gitu teman-teman. Ya ini sesuatu yang menarik untuk kita ya teman-teman orang SEO ya. Gue sebenarnya beberapa bulan yang lalu ketika SGE ini masih ada di Search Lab untuk US, juga sempat beberapa kali gitu ya teman-teman berdiskusi gitu ya, terus nyoba untuk create kayak action plan seperti apa ya teman-teman ya. Dan gue sempat share juga ini sama klien-klien gue. Yang ini ya teman-teman ya. Gue coba ngenalin gitu kira-kira major impact-nya apa sih dari si SGE ini terhadap kita sebagai seorang SEO ya. Kayaknya ya dari layout yang dulu ada di Search Lab untuk US sampai yang sekarang kita bisa akses di Search Lab kita di sini di Indonesia ya teman-teman ya. Ada 5 poin utama deh teman-teman yang kayaknya kita perlu perhatiin ya. Yang pertama adalah ya CTR gitu ya, kemungkinan besar dari top 10 position juga angka CTR-nya akan jauh lebih rendah. Yang biasanya mungkin teman-teman lihat angka CTR sebesar ini gitu ya, sebesar yang biasa teman-teman dapetin,
Nanti kalau SGE-nya rollout untuk publik, teman-teman mungkin akan lihat angka CTR itu turun banyak gitu ya. Karena interaksi yang terbanyak kemungkinan besar akan terjadi terhadap generative result itu ya. Kemudian yang kedua, content depth ya. Ini juga masih banyak informasi yang missing sebetulnya di sini ya. Karena ya si SGE-nya kan tadi kita tahu ya, dia nggak hanya mengambil information dari top position saja ya. Kalau bukan dari top position berarti ada hal lain yang dia cari gitu ya teman-teman ya. Dan yang paling memungkinkan adalah si content depth ini. Ada specific information yang dia butuhkan untuk generate result gitu ya teman-teman. Based on understanding-nya si SGE terhadap search queries yang digunakan oleh users ya. Makanya depth dari si konten kita juga ya kalau kita bisa kenalin itu kebutuhan informasinya seperti apa, kita harus coba untuk align si konten kita supaya punya depth yang sesuai dengan kebutuhan si SGE-nya. Kemudian yang ketiga visual element, yang menurut gue ini juga sesuatu yang akan jadi apa ya penting gitu ya teman-teman ya, karena kalau teman-teman lihat kan di SGE-nya visual element ini jadi salah satu elemen yang signifikan gitu ya. Dan untuk bisnis, menurut gue udah waktunya untuk bisnis itu invest di ini ya, di visual element yang unik, yang benar-benar jadi ciri khasnya si brand itu ya, si bisnis itu. Karena kalau kalau dengan apa kayak yang ini misalnya teman-teman ya, stok foto seperti ini atau yang seperti ini kayaknya nggak terlalu menarik ya teman-teman untuk users ya. Apalagi kalau misalnya tampilnya di sini misalnya ya kan, kadang-kadang judulnya juga terpotong misalnya dan seterusnya ya. Yang akan pertama kali menarik users kita adalah visual element ini. Kalau si brandnya bisa utilize itu, invest di visual element yang strong gitu ya teman-teman ya, kemungkinan dia akan dapat dampak yang lebih besar atau result yang lebih bagus dari si SG ini ya. Yang keempat, render HTML. Ini tadi gue nggak bisa generate apa yang sama ya, tapi ada beberapa type of search queries yang membutuhkan gitu ya teman-teman spesifik skema markup ya, misalnya untuk product related search ya. Gue dari tadi coba untuk recreate hasil pencarian dulu gue lihat ya teman-teman yang ini ya. Sebentar yang ini. Ini tapi nggak pernah keluar lagi sekarang ya. Coba kalau karena kalau kalau misalnya sama seperti yang ini munculnya, kemungkinan besar informasi yang dipakai oleh Google untuk nampilin result ini diambil dari produk skema markup gitu ya. Satu lagi, question related content. Question related content ini jadi penting ya teman-teman, karena di SGE biasanya untuk setiap generative result di bawahnya Google tuh kasih opsi untuk usersnya mengajukan follow up question ya, yang ada di sini nih teman-teman. Ciri-ciri kehamilan di bawahnya ask a follow up ya, dan ini semuanya adalah question ya. Ini tadi ciri-ciri kehamilan, ask to follow up-nya. Apa saja tanda tidak pasti hamil? Tanda-tanda hamil biasanya dirasakan kapan? Untuk kita pemilik konten nih teman-teman, ya jadinya ya ini sebenarnya lain juga sama strategi kita beberapa waktu yang lalu ya teman-teman ya. Konten-konten yang kita publish, kalau misalnya konten itu bisa specifically menjawab pertanyaan tertentu gitu yang relevan dengan search queries fokus kita ya, itu mungkin akan ngasih additional opportunities untuk konten kita tampil ya di generative result ya di SGE ini ya. Kayak misalnya kalau kita cari ke sini kan ini generate new result ya teman-teman, dan new resultnya based on question yang kita tanyakan ya. Seperti ini. Ya. Ini muncul lagi di sini kan teman-teman. Dan ini opportunity untuk kita nantinya ya. Tapi ya strategi kita di konten juga harus sesuai gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman yang pernah ikutan bootcampnya kita misalnya ya, teman-teman kan di content brief yang gue share sama teman-teman di situ selalu ada ask question tuh ya teman-teman. Dan tujuannya adalah supaya si konten yang teman-teman nanti produce itu dia menjawab specific question yang berkaitan dengan search queries fokusnya ya. Dan ini yang
Kalau dari pengamatan gue ya, teman-teman akan membantu teman-teman untuk punya lebih banyak opportunity tampil di generative result ketika nanti SGE roll out untuk publik ya. Gitu teman-teman. Kayaknya masih banyak ya teman-teman yang kita belum selesai gitu ya dengan SGE ini ya. Terutama untuk ngelihat real users ya, behavior-nya seperti apa setelah nanti SGE-nya roll out ya. Nanti mungkin akan ada lebih banyak research data yang kita bisa jadikan sebagai insight untuk kita ya, supaya nanti kita bisa lebih mudah untuk adapt ketika SGE-nya roll out. Gitu aja teman-teman video dari gue. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya ya teman-teman. Dadah.